Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu Nur Rohatimah, guru IPS SMPN 30 Tangerang. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia itu bisa dikelola sendiri dan ada juga yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing loh. Nah, berikut ini ada beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PT Freeport Indonesia. Nah, PT Freeport ini merupakan sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan juga perak. Pusat keunggulan yang kedua itu ada Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Nah, biasanya perusahaan tambang minyak negara ini memiliki kilang minyak atau oil refinery, merupakan pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Nah, produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak tersebut antara lain minyak bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan, proses, dan fasilitas pendukung. Selain itu, pembangunannya juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, pada pelaksanaannya, perusahaan atau pabrik ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi negara. Nah, di Indonesia memiliki beberapa kilang minyak besar. Yang pertama ada Kilang Pangkalan Berandan, Kilang Dumai, Kilang Cilacap, Kilang Balikpapan, Kilang Kasim, Kilang Balongan, dan Kilang Ceku. Pusat keunggulan yang ketiga ada Batik Indonesia. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Nah, batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain itu. Kemudian, pengolahannya diproses dengan tertentu yang memiliki kekhasan batik Indonesia secara teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait. Nah, batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan di Indonesia sejak dari dahulu. Dilihat dari tekniknya, batik bisa dibagi menjadi tiga. Ada batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Nah, corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama, tergantung dari kebudayaan dan daerah tersebut. Batik merupakan salah satu dari keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dan dapat menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Nah, ada beberapa pengaruh pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama adalah migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara, sehingga setiap negara memiliki keunggulan ekonomi mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Nah, pergerakan tersebut mencakup pula pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar negara. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Pengaruh yang kedua adalah transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Pengaruh yang ketiga yaitu lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculnya lembaga sosial ekonomi. Pengaruh yang keempat adalah pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Pengaruh yang kelima yaitu pekerjaan. Seiring tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Nah, kenaikan jumlah produksi tersebut akan berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, untuk tugas kali ini, kalian amati di daerah sekitarmu, adakah di daerahmu yang menjadi pusat keunggulan ekonomi bagi masyarakat? Nah, jika ada, apakah hambatan-hambatan yang dialami oleh daerah tersebut dalam rangka pengembangan pusat keunggulan ekonomi? Nah, kalian tulis jawaban kalian di buku tulis, kemudian kumpulkan di classroom kalian ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.